Ini adalah rekomendasi pengiriman buat motor kalian ya, terutama pengguna NMAX, kemudian PCX, XMAX, dan motor sejenisnya. Rekomendasi ini benar-benar 100% dari pengalamannya aku ya, bukan katanya orang lain. Jadi, kalau yang aku sertakan ini tuh berdasarkan memang kualitas yang sudah aku uji. Jadi, kalian harus pantengin video ini ya. Dan kalau kalian ngerasa video ini ya barang-barangnya mahal atau ada yang bilang murah, itu tergantung dari persepsi kalian ya. Yang jelas aku di sini hanya menyebutkan untuk kualitas merek ya. Dan juga untuk harganya itu aku bisa bilang relatif aja. Bisa murah, bisa juga mahal, tapi tidak menguras budget dari kantong kalian. Itu sudah pasti. Tapi tergantung dari motornya juga sih. Karena memang opsionalnya ada beberapa yang bisa nanti kalian pilih. Yang pertama itu adalah dari Mastream dulu ya. Nah, untuk Mastreamnya sendiri ini adalah dari merek RPD ya. Dan ini sudah generasi ketiga atau yang keempat ya. Jadi ini sudah bisa dibilang varian yang terbaru. Karena dari handle-nya itu dia sudah bulat, bukan yang model kotak yang seperti aku pakai ya. Dan ini ya ukurannya itu untuk yang sebelah kanan ya, atau yang pengiriman depan itu adalah 17 mili. Sedangkan yang di belakang itu ada opsinya ya, ada 15 atau 16. Tapi untuk harganya tetap sama ya. Jadi yang aku bawa saat ini adalah ya ukurannya 16 untuk yang sebelah kiri ya, atau pengiriman belakang. Sedangkan yang sebelah kanan itu sudah pasti fix di 17, dia nggak ada opsinya ya. Jadi untuk pengiriman ini sudah aku pastikan RPD sudah oke banget ya, karena selain dia jual unit seperti ini ya, dia juga jual spare part ya. Jadi nggak usah khawatir kalau memang kedepannya bocor. Tapi jujur aja ya, sampai saat ini ya, aku belum pernah untuk menemukan Mastream RPD itu bocor. Termasuk di dua motorku ya, NMAX sama XMAX itu belum pernah kejadian ya. Nah, ini kalian nanti bisa beli ya. Itu memang untuk paket basicnya adalah seperti ini ya. Dia dapatnya itu pegangannya tuh yang biasa seperti ini, dan tabungnya yang bening ya, transparan ya, apapun lah istilahnya ya. Tapi kalian nanti bisa namanya modifikasi sedikit ya. Contohnya seperti ini, kalian bisa gunakan tabungnya aluminium ya, seperti ini ya. Ini juga kebetulan dari merek RPD juga sudah ngeluarin. Dan juga untuk armnya ya, atau bracketnya seperti ini ya. Ini bracketnya dia sudah juga upgrade ya, bukan upgrade sih, dimodifikasi jadi looknya lebih bagus. Dan ini juga variannya juga banyak banget warnanya ya, ada gold, biru, silver, hitam, merah kalau nggak salah ya. Tabungnya juga banyak model-modelnya ya. Jadi untuk Mastream yang aku rekomendasikan adalah dari merek RPD seperti ini ya. Terserah nanti kalian mau modifikasi apa enggak untuk tabung sama bracketnya ya, terserah kalian ya, itu opsinya. Yang jelas dari Mastream ini sudah kualitasnya bagus banget ya. Nanti aku kasih tahu alasannya kenapa bagus banget. Untuk brake hose-nya atau selang remnya aku rekomendasi merek TDR ya. Dan ini memang ada dua bahan, yaitu yang silver stainless seperti ini ya. Ya, dia warnanya silver, dan ada beberapa juga yang berwarna mungkin kayak biru, merah, dan sebagainya ya. Dan satu lagi yang bahannya black carbon yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini dia sedikit lebih mahal daripada yang silver seperti ini ya, karena dia bahannya karbon dan dia punya kelebihan, yaitu bisa menahan panas lebih baik daripada yang silver. Walaupun yang silver ini dia memang sudah bagus juga untuk panasnya, maksudnya untuk menahan panas ya. Tapi yang black carbon ini juga lebih kuat ya. Nah, variannya yang terbaru itu adalah Teflomax ya. Kebetulan aku sini nggak bawa, tapi nanti bakal aku tunjukin Teflomax ya. Nah, itu generasi terbaru ya dari brake hose TDR ya, dimana perbedaannya itu ya dari segi banjonya ya. Banjonya ini kalau yang tipe lama dia bahannya adalah besi ya, sedangkan yang Teflomax itu sudah stainless, jadi bakalan jauh lebih aman lagi dari karat ya. Itu menurutku mantep banget. Cuman memang dari segi harga ya, Teflomax itu lebih mahal daripada yang TDR yang lama atau yang biasa ya. Termasuk juga kalau kalian bandingin dengan warna silver dan karbon, ya sudah pasti yang karbon lebih mahal juga seperti itu ya. Dan ini moncer banget karena bisa dibilang ya sudah ada kartu garansinya ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian ngerasa bahwa oh pas dapat apesnya ya mungkin ada sedikit retak atau bocor atau gimana ya waktu setelah pemakaian, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ya, karena sudah di cover 1 tahun ya
untuk garansinya, jadi gak usah khawatir deh. Berikutnya adalah dari cakram ya. Nah, untuk cakramnya sendiri atau disc brake atau disc rotor ya, apapun bahasa kalian, jelas ini adalah cakram piringannya ini ya. Aku rekomendasikan itu yang tipenya floating untuk depan ya. Dan ini yang floating yang seperti ini ya, itu aku ada dua merek ya. Merek RPD seperti ini maupun juga TDR ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian pengenin ya. Dan kalian nanti bisa cek juga untuk dari segi warna ininya ya, kayak ada warna merah, biru, gold gitu tuh. Seingatku tuh ada 3-4 warna ya. Itu kalian tinggal pilih aja ya untuk dari baut-baut nipis, lebih ya sama, modelnya sama gitu loh. Kayak yang aku pegang ini adalah dari RPD tipe Matrix ya. Dan aku sudah pakai juga di motor XMAX ku ya, yang tipe Matrix ya. Termasuk kalau yang di NMAX ku ya, itu pakainya yang TDR floating juga ya. Jadi keduanya ini sudah aku cek untuk pemakaiannya sudah oke, pakai banget dan berfungsi ya untuk floatingnya. Sedangkan rim belakang itu juga sama ya. Ada yang mereknya TDR dan ada mereknya RPD ya. Ini yang aku pegang adalah dari merek RPD ya. Sedangkan untuk yang TDR itu kurang lebih seperti ini ya. Aku juga sudah pakai ya. Kenapa aku bisa rekomendasikan? Ya sekali lagi, aku sudah pakai sebelumnya, kemudian juga rekomendasinya adalah pengalaman aku sendiri ya. Jadi nanti ya pasti bakal aku bahas juga kenapa sebagai alasannya aku memilih merek-merek yang seperti ini. Dan yang terakhir adalah dari kaliper ya. Nah, untuk kalipernya sendiri itu juga banyak banget ya jenis-jenisnya. Kalian bisa pilih yang tipenya aksial maupun juga radial. Kebetulan ya, yang aku pegang ini ada yang dari mereknya, ini mereknya RPD semua sih ya. Ini yang tipenya Quantum 2 piston. Sedangkan yang ini tipe Blitz 4 piston ya. Ada juga yang RPD tipe Zenith juga ya. Itu yang radial dan aksial juga. Kemudian ada yang RPD yang 4 piston radial yang 100 speed juga, itu juga yang oke banget, sudah aku pakai. Kemudian juga ada TDR 4 piston yang aksial maupun radial ya. Dan itu sudah pernah aku bahas juga. Itu pemakaiannya aku jamin oke, pakai banget ya, karena aku sudah coba ya. Di NMAX ku aku pakai untuk kaliper depannya itu pakai TDR 4 piston tipe aksial, sedangkan yang di XMAX ku itu yang di depannya adalah menggunakan radial 4 piston 100 speeds ya, yang di belakangnya menggunakan yang dari RPD Quantum yang 2 piston seperti ini ya. Jadi sudah pastinya oke, pakai banget. Nah, mungkin untuk yang RPD Blitz ini ya, ini berdasarkan dari aku pasang di motor konsumen ya. Dan aku sudah uji coba juga, enak, mantep. Harga juga nggak terlalu mahal-mahal banget ya untuk yang RPD Blitz ini. Dan juga ada opsi yang lain yang murah, itu ada yang mereknya RPD tipe Proton ya. Nah, untuk yang Proton sendiri saat ini aku belum coba ya. Dan itu juga harganya murah ya, kayaknya nggak nyampe 400.000 seingatku ya. Nah, alasannya kenapa aku rekomendasi yang seperti ini ya, itu sudah pasti sekali lagi ya berdasarkan dari pengalamanku di dua motor, yaitu NMAX dan XMAX. NMAX sendiri itu aku sudah pakai untuk touring Jawa Bali Lombok. Enggak ada masalah satupun ya. Pengirimannya semuanya adem ayem, tapi pakemnya itu mantep ya. Termasuk untuk XMAX, mungkin memang belum ya ke Jawa ya, tapi sudah aku siksa ke Mandalika Lombok Sirkuit Internasional ya. Di sana itu aku sudah ngerim, bener-bener aku siksa banget. Dari kecepatan 140 itu aku paksa ngerim sampai ke 80, 70, 60. Jadi turun itu cocok gitu. Bayangin kecepatan tinggi, paksa rim, rimnya harus cocok gitu. Nah, itu dia ya. Kenapa aku bisa rekomendasikan, sekali lagi berdasarkan dari pengalamanku yang pakai dan tidak ada bermasalah sampai saat ini, meskipun aku pakainya itu cukup ya aku udah bilang ekstrim banget, tapi cukup ekstrim lah ya. Dimana untuk pengirimannya sendiri itu sudah tahap yang wow banget ya. Nggak cuma dipakai untuk sekedar sehari-hari maupun touring, tapi sudah disiksa sampai ke Mandalika Lombok International Circuit ya. Kita paksa ngeremnya itu sampai jelek banget, termasuk juga turunan daerah Pacet yang bisa dibilang cukup ekstrim ya, karena banyak yang ngeblong di sana. Tapi ya di motorku aman, pakai banget walaupun sudah disiksa juga pengirimannya ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya guys ya untuk video kali ini ya rekomendasinya. Untuk dari segi harga ya kalian nanti bisa cek-cek lah ya, link yang aku sudah taruh di kolom deskripsi, nanti kalian pilih-pilih aja. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk video hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.